Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi dan terima kasih kepada Bapak Menteri PAN-RB. Mohon izin Bapak, ada beberapa pertanyaan yang kami terima dari chat di akun YouTube Kementerian PAN-RB dan sudah kami catat. Dan untuk Bapak Ibu pemirsa, rekan-rekan ASN di pusat dan daerah dan rekan-rekan media cetak, elektronik dan online, sekiranya ada pertanyaan silakan mengajukan dan menyampaikan pertanyaan melalui chat akun YouTube Kementerian PAN-RB. Saat ini telah tercatat ada 4 penanya Bapak Menteri dan Pak PLT Deputi. Yang pertama dari Dita dari Majalah Sindo. Pertanyaannya adalah berapa jumlah total dan rincian formasi yang dibuka tahun ini? Apakah artinya rekrutmen P3K tidak akan mencapai 1 juta sebagaimana yang ditetapkan? Kemudian dari Tony, ini ASN, pertanyaannya bagaimana dengan kesiapan sistem dalam seleksi CASN tahun 2021? Kemudian yang ketiga dari Hadesa, pertanyaannya bagaimana nasib lulusan pendidikan yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang keempat dari Siti Nurjana, pertanyaannya apabila saya lulus P3K guru, setelah itu ada tes CPNS, apakah saya bisa mengikuti tes CPNS tanpa keluar dari P3K? Dan kemudian ada yang kelima dari Sanjari Kusuma. Pertanyaannya, untuk formasi P3K apakah terbuka untuk umum termasuk fresh graduate ataukah harus honorer dulu di Satker atau instansinya? Dan sebagai informasi untuk Bapak Menteri dan Bapak Deputi, izin menyampaikan bahwa saat ini jumlah yang mengakses konferensi pers kita pada pagi hari ini di akun YouTube kita tercatat ada 3.100 orang yang saat ini sedang mengakses live streaming Kemenpan News Update konferensi pers ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Deputi dan Bapak Menteri sekiranya ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Yang pertama kepada Mbak Dita, memang target kami tidak bisa lebih ya. Sekarang ada 1.272.000 sekian dari target maksimal 1,3 juta. Nah, memang skala prioritas untuk guru dalam arti rekrutmen P3K. Kalau misalnya sampai last minute tidak ada 1 juta, ya sudah seadanya. Nah, sisanya kita alokasikan untuk tahun anggaran berikutnya 2022. Itu kami sudah terus minta, karena ini kan kebutuhan yang paling utama ini kan guru. Baik pemerintah daerah maupun Kemendiknas juga sudah terus kita rapat dengan Menteri Keuangan, sudah ada alokasi dana bisa 1 juta, yang 300 adalah CPNS yang lain sesuai kebutuhan. Kalau nggak sampai ya nanti kita alokasikan untuk tahun depan. Berikutnya Pak Teguh silakan, yang teman-teman di luar dari pers. Baik, terima kasih Pak Menteri. Memang sampai seperti dikatakan oleh Pak Menteri, sampai last minute kami menunggu usulan yang dari daerah yang belum mengusulkan. Dari 30 kemarin yang kita undang untuk melakukan pembahasan mengenai mereka, usulan mereka, ternyata baru 17 yang masuk lagi. Artinya kita sudah optimal pada sampai dengan detik ini sekitar 652.803. Artinya masih ada sisa yang tidak terisi. Saya kira kita harus berjalan terus tanpa harus menunggu waktu, dan tentunya sisanya ini akan kita geser ke tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kemudian bagaimana kesiapan sistemnya? Saya kira begini, Ibu Pak Tony, kami terus bekerja sama dengan Kementerian dengan BSSN dan BPPT dalam kaitan dengan audit dari sistem ya. Jadi sebelum sistem kita terapkan, kita uji coba dulu, kita audit dulu di mana kelemahan-kelemahannya, keamanannya. Biasanya kalau kita lihat dari sisi BSSN, dilihat dari sisi kelemahannya, diuji dulu di mana kelemahan-kelemahan itu terletak di situ, nanti kita sempurnakan. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan seperti itu. Kementerian yang berperan dalam kaitan dengan ini adalah
BPPT dan BSSN. Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan mereka, baik untuk sistem yang digunakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun sistem yang digunakan di Kementerian di BKN. Itu kira-kira. Kemudian bagaimana lulusan mereka yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan? Untuk sementara waktu ini kami memang menggunakan data pokok pendidikan ya, sebagai data yang kita gunakan untuk melihat kebutuhan guru-guru honorer yang memang nantinya dibutuhkan untuk menjadi P3K. Jadi pada dasarnya kami sementara waktu untuk melakukan menggunakan ini sebagai data yang kita gunakan untuk dasar untuk mengetahui jumlah kekurangan guru, dan yang terdaftar di Dapodi itu sekitar 1 juta lebih. Ini yang kita gunakan untuk itu. Kemudian apabila saya lulus P3K guru, setelah itu ada tes CPNS, saya bisa mengikuti tes CPNS tentu saja sepanjang ibu bisa ibu memenuhi kualifikasi sebagai PNS ya, bisa saja, tapi jangan dulu keluar sebagai P3K ya, ikut dulu tes CPNS, begitu selesai semuanya begitu diterima PNS, maka silahkan beralih gitu. Jadi jangan dulu diputus dulu kontraknya. Tapi tentunya ketika tetap dalam kontrak, tentunya ibu tetap dituntut untuk bekerja sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Kemudian yang terakhir coba di atas ke atas. Yang nomor 5 itu terkait dengan untuk formasi P3K apakah terbuka untuk umum, termasuk fresh graduate, ataukah harus honorer dulu di satker atau instansinya? Mungkin ada tambahan lagi Pak. Yang keenam Pak, ini baru masuk, apakah setelah mendaftar dari Yondri Immanuel, pertanyaannya apakah setelah mendaftar sekolah kedinasan juga bisa mendaftar CPNS? Silakan Pak. Ya baik. Yang pertama adalah untuk guru, untuk formasi guru P3K itu saya kira pendaftaran di luar mereka yang tidak terdaftar di data Dapodik itu tidak diterima. Artinya khusus untuk mereka yang terdaftar di data Dapodik. Ya, itu yang saya kira yang dilakukan untuk P3K. Tetapi P3K juga di luar guru ini juga dibuka untuk jabatan-jabatan lain. Ada sekitar 70.000 guru tenaga P3K yang dibuka ya, atau 21.000 yang tenaga P3K yang dibuka itu berbagai jabatan. Silakan kalau memenuhi syarat untuk itu silakan bisa masuk ke situ ya. Untuk ini masih satu lagi barangkali kalau untuk sekolah kedinasan tentunya ini adalah lulusan SMA gitu, lulusan SMA. Jadi saat ini memang di tingkat di CPNS, untuk CPNS itu kita batasi untuk lulusan SMA. Jadi saya kira kalaupun ada itu saya kira tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga kalau mendaftar di sekolah kedinasan saya kira lebih baik fokus ke sana dulu. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teguh atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa, rekan-rekan ASN dan rekan-rekan media dimanapun berada, demikianlah penjelasan dari Kementerian Pan-RB mengenai pengadaan CASN tahun 2021. Demikian kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita bisa sudahi. Maaf, ada tambahan dari Bapak Menteri, kami persilakan Bapak. Yang pertama, mohon teman-teman media dan teman-teman calon CPNS untuk bisa sharing bahwa hati-hati terhadap siapapun, perorangan, kelompok mengatasnamakan siapa yang sifatnya calo. Ini prosesnya terbuka, sistemnya juga tidak ada peluang apapun untuk adanya KKN.
Jadi hati-hati terhadap kelompok-kelompok calo yang sekarang sudah mulai gentayangan mencari sasaran. Jangan percaya. Yang percaya ikuti website PAN-RB dan website daripada BKN, termasuk yang 1 juta P3K guru websitenya Kemendiknas. Demikian, terima kasih.